Halo YouTube, jadi hari ini kita mau ngebahas tentang sakit pinggang. Mungkin ada yang bilang ini saraf kejepit, ada yang bilang HNP, ada yang bla bla bla. Nah, jadi ini akan gue bahas menurut pengalaman gue pribadi, dan di sini juga akan gue kasih tahu kenapa gue udah nggak fokus nge-gym seperti dulu. Di video kali ini sebenarnya cukup unik. Kenapa kita bisa sakit pinggang gitu ya, atau kenapa kita bisa ada saraf kejepit. Nah, kalau menurut gua kita ada saraf kejepit atau sakit pinggang itu adalah satu, mungkin karena kita salah gerakan atau salah exercise. Banyak juga yang kita ada posisi salah tidur terus ketarik gitu, ibarat kayak salah bantal gitu. Tapi rata-rata mereka yang semua kena sakit pinggang atau HNP atau saraf kejepit biasanya tuh ada serangan-serangannya kalau kata dokter. Jadi serangan pertama bentaran sembuh gitu. Ada juga yang kronis banget sampai kalau pegang barang gemeter, karena kan kalau saraf itu dari atas leher sampai ke tulang punggung bawah kayak gitu. Saraf kejepit ini kalau menurut gue itu tergantung seberapa level parahnya. Karena kalau kalian tahu saraf kejepit itu artinya adalah di tulang belakang kita itu ada bantalan atau bantalan. Dimana setiap bantalan ini ada disnya gitu. Jadi di antara disnya ini itu bisa bocor. Kalau misalnya dia bocor, dia tuh nyerang saraf kita karena kanan kirinya kurang lebih saraf, secara kasar bahasa gampangnya gitu. Kalian bisa lihat tentang HNP dan kalian google aja gitu HNP, kalian ke bagian picture pasti kayak yang gue jelasin gitu. Biasanya kalau HNP itu kalau misalnya kita operasi itu kan ada di lumbar-lumbarnya atau ruas berapa, itu biasanya dipotong disnya supaya kita nggak kena lagi. Jadi my advice is kalau emang udah kronis banget, kalian cek ke dokter daripada kalian kayak mungkin pijit gitu, karena itu kan tradisional, belum secara ilmiah. Atau mungkin kalian fisioterapis bagus, cuman kalau ringan oke. Cuman kalau udah berat banget, menurut gua kalian konsul ke dokter dulu. Kalau dokter bilang, oh lo kayak fisioterapis ngebantu, feel free. Kalau mereka bilang, oh ini udah kronis banget karena kamu udah nggak bisa jalan, harus gini ya, operasi ya nggak masalah. Cuman rata-rata dia bisa sembuh sendiri, cuman kadang bisa nyerang lagi atau kambuh lagi. Tergantung misalnya kita lagi ngapain, misalnya kayak udah sakit, sembuh, nggak bisa jalan, tiba-tiba sembuh, terus tiba-tiba kamu ngambil barang atau apa, tiba-tiba ketarik, itu kena serangan lagi, itu juga bisa. Pertama adalah kalian harus tahu dulu solusi penyembuhannya apa, apalagi kalau udah sakit ya kayak gitu. Selain HNP, faktor kedua adalah kalian skoliosis gitu. Jadi ketika kalian skoliosis, bisa jadi tulang kalian miring. Skoliosis itu bukan karena kalian salah nge-gym, bukan. Kalau HNP itu karena salah nge-gym itu bisa. Cuman kalau skoliosis itu lebih ke genetik. Jadi tulang belakang kalian miring antara ke kiri ke kanan, ada yang bentuknya C. Jadi tulangnya kan gini, harusnya jadi C. Bisa juga tulangnya bentuknya S. Kalau S itu udah susah. Nah, jadi dimana skoliosis ini kalau makin miring, lama-lama dia juga bisa kena kayak saraf juga, badan pegel-pegel, susah jalan kayak gitu. Nah, dimana kalau misalnya kayak HNP gitu, saran gua adalah lebih banyak stretching, itu wajib. Sama kalian hindarin gerakan-gerakan yang bisa menyebabkan stres di tulang di punggung kalian. Misalnya kayak gerakan squat atau deadlift, itu pasti dokter bilang jangan lakukan itu dulu gitu. Nah, sekarang gue lanjut ke skoliosis. Jadi dimana banyak juga orang sakit pinggang itu tapi dia nggak tahu dia skoliosis. Nah, dimana kalau kalian skoliosis biasanya itu adalah kalian akan selalu merasa badan kalian pegel-pegel. Jadi karena tulang kalian berada ke kiri gitu, jadi ototnya itu selalu tegang antara yang kanan atau yang kiri, dimana tulang punggung kita selalu tegang untuk menyeimbangkan miringnya ini. Jadi badan kita tuh pintar banget adaptasi. Jadi karena dia miring, udah deh gue harus seimbangin. Jadi otot kalian tuh tegang terus, bawaan kalian capek terus, dan bawaan kalian ngantuk terus. Itu salah satu ciri skoliosis yang misalnya kalian nggak sadar. Nah, bisa juga ketika kalian skoliosis, kalian tuh merasa kayak jalannya miring sebelah, karena kan tulangnya miring, otomatis kakinya itu panjang sebelah. Nah, jadi bisa juga kelihatan dari kaca gitu. Ketika kalian lihat dari kaca, kok bahu gue nggak sejajar, kok pinggang gue miring sebelah, itu udah tanda-tanda kalian skoliosis. Skoliosis itu bisa menyebabkan sakit pinggang, dimana skoliosis itu biasanya makin lama makin miring. Pertama cuma derajatnya segini, lama-lama segini, lama-lama segini. Jadi skoliosis itu kalian coba cek dulu, merasa badan kalian pegel dan makin lama merasa makin miring, coba kalian tanya ke semua orang, bro badan gue miring nggak? Kalau iya, kalian wajib konsul ke dokter dan nanya solusinya. Biasanya solusi itu adalah kalian pakai bracelet atau kayak pakai baju kawat gitu. Nah, itu biasa kayak diikat supaya nggak gerak. Bisa juga dikasih terapi, which is renang itu wajib banget untuk orang skoliosis. Bisa juga kalau udah yang kronis skoliosis itu dia operasi untuk dilurusin lagi, kayak dikasih pen dan segala macam kayak gitu. Jadi pastiin kalian tahu kenapa kalian sakit pinggang itu apa gitu, antara HNP atau skoliosis atau ada yang lain. Biasanya yang common itu cuma dua, antara HNP saraf kejepit atau skoliosis yang kita nggak pernah tahu gitu. Taunya dari kecil kita ada genetik skoliosis. Skoliosis itu adalah 100% genetik.
nggak ada menurut gue yang kayak dari angkat beban dan segala macam gitu. Karena gue sendiri juga skoliosis dan gue konsul ke banyak dokter dan semua dijawab 100% itu genetik. Dimana kalau kalian skoliosis, kalian itu nggak boleh main squat atau deadlift yang pokoknya menggunakan kaki, itu beratnya itu 1/7 dari badan kalian. Hard itu paling maksimal. Jadi misalnya kalau kalian 70 kilo, kalau kalian misalnya main squat atau deadlift itu 1/7, which is 10 kilo gitu. Nah, untuk terapinya itu beda-beda tergantung kalian levelnya gimana. Cuman biasa kalian diwajibkan untuk melakukan stretching satu badan. Nah, semoga ini membantu dan menjelaskan gejala ini ada nggak sih sama kalian kayak gitu. So that's all the tips from me. Semoga video ini bermanfaat. Pastiin kalian klik subscribe sama klik link bell di sampingnya biar nggak ketinggalan video apapun. Thank you.